Ya, welcome back teman-teman di channelnya Albi ya. Pada hari ini kita kedatangan PC gaming murah meriah lagi teman-teman. Di sini partnya hampir 80% itu bekas ya teman-teman ya, dengan total budget itu sekitar di 5.043.000 teman-teman. Tulis harga komponennya bisa teman-teman lihat sendiri, bisa di pause ya. Ini memang rata-rata bekas, yang baru itu hanya di power supply teman-teman, karena baiknya kalau untuk power supply kita pilih yang baru lah ya teman-teman ya, lebih terjamin untuk kedepannya gitu teman-teman. Kita mulai ya teman-teman ya. Untuk yang pertama, ini prosesornya menggunakan Intel Core i5 generasi ke-10 dengan 6 core 12 thread ya teman-teman ya, kalau saya nggak salah. Jadi ini saya dapat paketan Mobo plus prosesor plus RAM sama SSD 256 GB teman-teman. Untuk RAM-nya ini kita dapat yang HyperX 8GB, lalu Mobonya MSI Pro H410 Pro E teman-teman ya. Lalu untuk VGA-nya bekas juga, ini hunting di Tokopedia. Ini dapat di plus ongkir itu 2.060.000-an kalau nggak salah teman-teman ya. Karena berhubung saya tinggalnya domisili sementara di Kalimantan, jadi ya ongkirnya lumayan. Kalau harga VGA saja ini 1,9 teman-teman. Lalu untuk Mobo ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini menggunakan MSI H410M Pro yang E. Jadi ini belum support ini ya teman-teman ya, NVMe, hanya SSD SATA saja teman-teman. Untuk kelengkapannya ini saya lumayan lengkap ya, dapat backplate IO portnya, tapi ada minusnya nih Mobo ini teman-teman. Jadi di jack audio yang untuk output suara yang lingkaran warna hijau itu tidak keluar, tapi ini bisa kita akali pakai jack audio yang dari casing PC-nya ya. Jadi minusnya masih bisa kita atasi lah. Nah ini kita colok di sini, untuk audionya bisa ya teman-teman ya, baik itu mic ataupun output dari PC-nya, dari gamenya ataupun dari playback YouTube-nya gitu teman-teman. Lalu lanjut untuk CPU cooler, ini baru teman-teman ya, saya pakai PC cooler yang keempat, yang black. Saya cukup suka ini ya, di rakitan kita sebelumnya kita juga pakai yang ini, dikarenakan memang selain harganya yang lumayan ekonomis, ini dia juga untuk ukuran kipasnya besar teman-teman ya, di 13 cm, serta kalau secara spek dia mampu handle prosesor dengan TDP 200 watt plus teman-teman. Jadi untuk Core i5 Gen 10 ini menurut saya sudah cukup ya, bisa dihandle sama si doi untuk panasnya gitu teman-teman. Nah ini untuk looks VGA bekasnya teman-teman ya, ini insya Allah bukan bekas mining ya. Kalau kita hunting online itu memang agak ngeri-ngeri sedap kalau kita dapat yang bekas mining. Cuman ini secara penampakan luar menurut saya ini cukup aman ya, tidak ada korosi ataupun panuan ya biasa teman-teman ya, jamur seperti itu ya yang sering kita temuin. Lalu untuk di bagian belakangnya juga ini aman, semua port berfungsi, baik itu display port, lalu HDMI port, dan DVI portnya aman semua. Kipas itu tidak ada goyang ataupun suara kasar ya, jadi saya cukup hoki nih teman-teman. Lalu lanjut ini untuk penampakan PC-nya. Ini saya dapat agak kurang hoki nih teman-teman, beli kipas CPU coolernya mati satu nih, tapi nanti kita komplain ya ke sellernya karena masih baru dan garansi. Untuk case-nya ini saya pakai Venom RX Diamond yang S6 teman-teman, udah full frameless ya teman-teman ya. Jadi menambah kegantengan PC ini teman-teman. Jadi menurut saya udah cukup lah ya untuk Mobo ini. Lanjut ini dia untuk penampakan prosesornya di CPU Z, lumayan ya teman-teman ya, 6 core 12 thread Intel Core i5 10400F, TDP nya cuma 65 watt saja teman-teman. Sudah lumayan inilah, hemat lah menurut saya ya.
Lalu untuk mainboard seperti yang saya sampaikan tadi, ini pakai MSI H410 Pro E teman-teman. Lalu untuk memorinya ini saya dapat 8 GB saja karena ini memang paketan ya. Jadi ke depan kalau mau diupgrade lagi tinggal nambah 1 keping lagi teman-teman, 8 GB. Ini DDR4 2666 MHz. Lalu untuk graphic cardnya ini dari Asus Dual GeForce RTX ya teman-teman, dengan VRAM itu sebesar 6 GB. Ini cukuplah untuk handle game kekinian lah teman-teman ya. Nah, untuk melihat performanya kita stress test saja teman-teman untuk superposition benchmark untuk yang VGA dengan preset 1080 Ti, hasilnya di 10.384. Dengan suhu ini agak tinggi ya, di 83 derajat. Sepertinya VGA-nya perlu repasta teman-teman. Ini saya pengujiannya di case dan ini tertutup teman-teman ya. Mungkin kalau case-nya dibuka bisa sedikit lebih dingin menurut saya, di bawah 80-an. Lalu ini kita coba Cinebench R23 untuk tes rendering CPU-nya. Nah, ini dia, kita lihat hasilnya nanti teman-teman ya. Nah, ini untuk suhunya bisa teman-teman lihat sendiri, hanya 48 derajat teman-teman di posisi stress test ya dan benchmark. Jadi untuk CPU coolernya sudah bisa handle maksimal menurut saya di sini. Sudah lumayan oke ya, dengan harganya hanya 200 ribuan saja dan tidak ada RGB teman-teman, karena saya kurang suka RGB ya. Kita skip saja untuk lihat skor multi dan single core-nya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman untuk skornya. Untuk multi core-nya di sekitar 7.500 poin, lalu untuk single core-nya 1.075 poin ya. Jadi lumayan ya untuk sekarang ya. Mungkin performanya di bawah i3 Gen 12 sedikit ya, cuman untuk pekerjaan multitasking dan editing seharusnya ini lebih mumpuni prosesor ini teman-teman. Lalu kita coba tes gaming. Di sini ada tes gaming Valorant aja teman-teman ya, tipis-tipis ya. Ini untuk FPS-nya bisa teman-teman lihat, ini 200 plus lebih ya. Sangat cukup lah apabila teman-teman ingin pakai monitor refresh rate tinggi teman-teman. Untuk settingannya ini saya lepas ya FPS-nya ya, jadi bisa kelihatan maksimalnya berapa. Untuk grafiknya juga saya on kan semua rata kanan teman-teman ya, biar kita lihat kemampuannya nih. Core i5 Gen 10 nya ditambah RTX 2060 teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin main Valorant atau game-game FPS lainnya ini sudah sangat cukup ya. Cukup CSGO itu ya bisa handle lah menurut saya, sudah sangat cukup sekali teman-teman. Ya, paling seperti ini saja ya video review singkatnya teman-teman. Mohon like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang dan bisa memberikan info menarik buat teman-teman semuanya. Terima kasih.